Newsman Opinion. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Dalam Negeri Indra Sari Wisnuwardana ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penyelewengan minyak goreng. Pembisik Menteri Perdagangan itu dituding menerbitkan persetujuan ekspor CPO dan produk turunannya secara ilegal sehingga menyebabkan kelangkaan produk minyak goreng di Indonesia. Indra Sari bahkan dulu pernah mengatakan ada mafia migor yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng. Apa komentar Anda mengenai dugaan penyelewengan ini? 6339160. Iya, mafia migor. Perdaknya juga akan mengumumkan ternyata ditunda-tunda. Baru hari ini mafianya. Tapi mafianya kita bingung yang digaji rakyat lagi. Tapi kita nggak mungkin juga lah Dirjen bermain sendiri. Kan banyak instansi terkait ini masalah ekspor-impor ini. Ya nggak? Masalah satunya dari instansi bank itu pasti ada juga. Dipertanyakan lagi ribut-ribut, masa tenang-tenang aja, ya kan? Banyak lah ya terkait instansi ini. Satu itu. Kedua, saya kembali lagi tegaskan, ini PCO ini produk kita yang paling terbesar di dunia. Harusnya kita bisa mengendalikan, bukan kita dikendalikan. Yang lain bisa mengendalikan bahan bakarnya, harga bisa diatur oleh mereka. Tapi kenapa kita sawit ini kita tidak bisa mengendalikan? Kenapa kita harus didikte terus sama orang lain? Jadi kata kunci kembali lagi, ini kebutuhan rakyat, harus benar-benar dicukupi dulu kebutuhan rakyat. Kalau sudah selesai kebutuhan rakyat, minyak goreng ini, sawitnya, baru mereka berhak lah mau ekspor banyak-banyak, nggak apa-apa kalau kebutuhan di dalam negeri sudah selesai. Kalau mereka belum menentang, ya itu kebijakan pemerintah, kembali lagi ketegasan pemerintah. Ya saya memakai kata Mahfud MD, kalau pemimpin sudah tidak bisa dipercaya, lebih baik mundur lah ya. Kayak Perdak ini kan anak buahnya, masa ya dia bermain sendiri, nggak mungkin lah kita rakyat jelata ini sekelas Dirjen begitu bermainnya, nggak mungkin lah jelata begitu saja. Makasih. Ya, saya ingat itu kalau ayam bertelur ya, itu apa itu berkota itu atau apa itu, malah menteri-menteri yang katanya ada mafia tapi dia sendiri yang ini mafianya itu dihukum berat itu aja. Iya, ini menarik dan sekaligus menggemaskan sebenarnya ya. Jadi justru beliau yang katanya mau sebagai pembisik Menteri Perdagangan, malah beliau yang kena. Jadi menurut saya minimal ada dua hal yang menarik di sini. Yang pertama adalah benar-benar ini ujian bagi kejaksaan gitu ya. Saat mereka juga menetapkan jadi tersangka gitu, nggak mungkin mereka spekulasi ya. Jadi benar-benar ini menjadi ujian bagi kejaksaan untuk benar-benar bisa menuntaskan ini sampai ekstrim gitu ya. Sampai bahkan kalau perlu di tengah kondisi parah begini itu kalau perlu dihukum seberat-beratnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya ya ironisnya Dirjen ini gitu ya, harusnya dia orang yang paling bertanggung jawab terhadap kebijakan, tapi dia tega justru mengambil keuntungan dari situ. Makanya menurut saya ini harus benar-benar dimiskinkan ekstrimnya gitu ya. Makasih. Yang pasti memang membingungkan, orang yang mau informasiin malah sekarang ditangkap. Jadi kita juga ragu apa benar nggak dia yang terlibat atau justru atas saja Menteri Perdagangannya. Nah sekarang kita mau minta Kapolri atau Kejaksaan ini koordinasi nih, beresin. Kalau nggak juga rakyat makin menderita, negara ini mau dibawa kemana gitu loh. Jadi kalau kita lihat presidennya juga ngomong-ngomong tapi kagak tindakan juga, pecat kayak menterinya atau apa gitu loh. Itu aja, terima kasih. Kalau menurut pendapat saya, pemerintah harus bisa membuktikan atau kejaksaan bisa membuktikan kalau yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya seperti Dirjen Perdagangan Luar Negeri itu, kalau bisa dibuktikan bahwa dia menerima uang atau sogokan, harus ditindak sesuai dengan peraturan. Tetapi kalau dia hanya menjalankan tugas sebagai wewenangnya dalam mengatur perdagangan luar negeri, saya rasa kurang tepat kalau mereka diberikan sanksi ya. Jadi itu memang harus dibuktikan supaya jelas masalahnya. Jangan semua tindakan pejabat pemerintah yang kebetulan tidak sesuai dengan keadaan dianggap bersalah dan dihukum. Kalau begitu, semua nanti pejabat-pejabat tidak berani bertindak sesuai kewenangannya dan akhirnya menghambat sistem perdagangan kita. Terima kasih. Saya kira kalau pemerintah cukup tegas, diberantas saja sampai ke akar-akarnya ya.
Jadi ini merugikan semua pihak ya, baik pemakai dalam hal ini pembeli maupun penjual yang ada di pasar tradisional ya, terutama yang kena terpuruk. Dampaknya cukup luar biasa. Jadi artinya koneksitasnya tidak terjalin dengan baik karena adanya hambatan CPO yang dijual keluar dan lain-lain itu mengakibatkan putus satu mata rantai. Jadi biasanya pasar tradisional menjual minyak curah tapi tiba-tiba menghilang, diganti dengan kemasan pun di supermarket mereka tidak mampu karena tidak tahu apa ada kartel dari beberapa pengusaha yang menentukan harga, tapi pemerintah menetapkan harga 14.000 per liter, 28.000 per 2 liter, tidak disetujui oleh pengusaha retail sehingga barang diputus-putus. Jadi ini permasalahannya harus dituntaskan secara terintegral ya. Nah ini saya kira kalau tidak demikian akan terulang lagi, refleksi ini akan terjadi lagi, dan ini akan merusak citra pemerintahan yang sedang berjalan gitu loh. Departemen Perdagangan, Perindustrian juga terkait. Saya kira harus dipikirkan secara serius karena satu mata rantai yang hilang akan mengakibatkan citra pemerintah kita kurang baik di tengah-tengah masyarakat. Ini kalau pemerintah itu menganggap minyak goreng itu kebutuhan pokok, kebutuhan strategis, itu pemerintah harus bikin jaringan sendiri. Kan pemerintah itu katanya punya perkebunan kelapa sawit 40%. Mestinya itu tinggal bikin pabriknya dipikir pemerintah yang bikin, pemerintah yang menyalurkan. Ya seperti Pertamina begitulah, kan punya ada pengolahan, ada penyalur, ada agen, kan begitu itu bisa dipantau. Bila perlu agennya itu harus punya masa CCTV, jadi bisa dipantau dari kantor. Jadi kalau mau menyalur minyak goreng subsidi harus ada CCTV-nya, ya dipasang dari kantor pusat, kan kelihatan gitu loh. Makasih. Kita sebagai rakyat jelata ya, seorang dirjen bertonton dia bisa mengekspornya, mantap juga itu. Makanya kita kayaknya rakyat ini dianggapnya bodoh saja. Itu harus diusut tuntas lah. Sebetulnya kebutuhan dalam negeri itu cukup, apalagi itu hasil industri kita sendiri, tidak ada kita pakai siapa-siapa. Minyak bisa orang lain mendikte harga, kenapa sawit kita tidak bisa mendikte mereka yang membutuhkan? Cuman kata kuncinya kembali lagi, ini ketegasan dari pemerintah ya, bagaimana rakyat itu harus memang disediakan kebutuhannya itu, apalagi kondisi kayak gini. Seorang dirjen mereka bisa kayak begitu, nggak mungkin, bullshit. Kita harusnya yang di atasnya, kalau misalnya legowo anak buahnya kena, mundur secara terhormat. Jadi kembali lagi diusut tuntas lah, diusut tuntas. Malu kita sebagai rakyat jelata ini, masa kita dianggapnya bodoh. Giliran harga murah, hilang itu minyak, begitu di HET-nya dikeluarkan, boom, masuk semuanya, apalagi CPO-nya. Waduh, jadi kata kuncinya diusut, nggak mungkin lah seorang dirjen mereka bermain sendiri dijadikan tersangka. Jadi diusut tuntas semuanya itu, jangan sampai kembali lagi ditegaskan lagi ke pemerintah ini untuk ekspor dipenuhi dulu lah kebutuhan dalam negeri ini. Kalau sudah kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, baru mereka mau ekspor lah. Kalau tidak mau mereka mengikuti aturannya, tutup saja itu perusahaannya itu. Mereka hidup di Indonesia. Jadi pemerintah yang punya ketegasan. Gitu saja, makasih. Assalamualaikum. Kasus ini tuh agak unik. Kalau misalnya Pak Dirjen waktu itu kan, waktu dengan DPR membisikkan bahwa Senin akan ada tersangkanya gitu kan. Habis itu beritanya hilang, tiba-tiba Pak Dirjen sendiri jadi tersangka. Yang saya nggak ngerti sebenarnya kalau izin ekspor itu sebenarnya yang pada tangan Dirjen atau Menteri kan gitu ya. Seharusnya kan karena izin ekspor berarti kan harusnya kan Menteri, berarti penyalahgunaan. Nah di sini adalah harusnya Pak Dirjen nggak tanda tangan, mungkin ditanda tangan gitu atau gimana, kan kasusnya masih belum begitu jelas sebenarnya kan ya. Nah di sini jadi unik, Pak Dirjen sendiri yang bisik-bisikin, tapi Pak Dirjen sendiri yang jadi tersangkanya, makanya jadi semuanya bikin penasaran.
Nah, terkait dengan harga kan pemerintah sendiri juga kayak awalnya itu membingungkan, diterbitkan headnya 14.000 gitu kan, habis itu hilang, habis itu ini sempat ada kasus yang Medan katanya nimbun, tiba-tiba katanya enggak. Jadi kalau semacam ada something yang memang nggak tahu lah ini apa yang terjadi, semoga kasusnya harusnya diusut tuntas supaya masalahnya juga tuntas. Hari ini Pak Presiden nyatakan tidak boleh ekspor CPO ataupun olah minyak goreng jadi. Nah, makanya kalau di sini unik ini kasusnya. Jadi lebih baiknya kita fokus pada bisnis. Kalau saya melihatnya Pak Indra ini mungkin sepertinya sebagai tumbal ya. Nggak mungkin juga dia yang teriak ada mafia terus dia juga yang ditersangkakan. Itu kan rasa-rasanya belum ada sih di dunia ini yang bilang saya mau nangkep saya sendiri, itu nggak mungkin. Jadi ini ada cerita yang disembunyikan yang kita belum tahu, media belum tahu. Jadi menurut saya sih ini tumbal, gitu aja sih. Makasih. Kita bicara sebetulnya kelapa sawit di Indonesia itu total ada 18 juta hektar, Bu, itu. Nah, untuk kebutuhan Indonesia sendiri secara kalkulasi itu hanya 2 juta hektar. Itu sudah mencukupi kebutuhan untuk masyarakat di Indonesia. Dengan 1 hektar itu kira-kira bisa menghasilkan sekitar 4 ton minyak suling kelapa sawit. Jadi sebetulnya kita masih punya sekitar 16 juta hektar. Jadi artinya sebetulnya itu masih bisa kita ekspor. Yang menjadi masalah sebetulnya bukan karena masalah tentang tidak mencukupi, tapi banyak hal. Contoh masalah tentang supply chain, barang macet di jalan dan sebagainya. Itu sebetulnya hal yang perlu untuk ditangani lebih lanjut. Sejak dulu seperti Musimas, Asian Agri, Wilmar, Darmek dan sebagainya itu adalah pengekspor kelapa sawit. Kebutuhan untuk Indonesia itu sangat kecil dan Indonesia itu adalah penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Setelah itu baru Malaysia. Jadi sangat aneh tiba-tiba kok bisa langka gitu, Bu. Jadi itu masalahnya bukan karena masalah tentang kita itu nggak bisa memproduksi minyak kelapa sawit, tapi masalahnya karena supply chain ataupun perjalanan dari satu poin ke poin lain itu tidak lancar. Itu yang harus dijadikan cara untuk bagaimana untuk bisa lancar. Terima kasih. Iya, saya rasa sih kita tidak tahu ya memang benar ada penyelewengan atau tidak. Soalnya kan yang dikorbankan kan cuma beberapa perusahaan seperti Wilmar, Musimas dan Pasifik Hijau itu ya. Nah, gimana dengan grupnya Salim semua itu? Kita kan nggak tahu gitu loh. Ya kita nggak tahu lah. Ini case-nya ini memang kan waktu itu sudah terlanjur ngomong ada mafia, tapi akhirnya tempatnya ada yang dikorbankan sih menurut saya seperti itu. Apakah orang tua kadang-kadang duit nggak ada jabatan, nggak ada saudara, kadang-kadang gitu kan. Terima kasih. Ya memang benar ya, negara kita tuh taat beragama, percaya Tuhan gitu, tapi udah disumpah ketika udah menjabat gitu ya, melakukan kebijakan yang aneh-aneh seperti begitu. Aduh, prihatin benar. Jadi benar kayak Profesor Said bilang, pejabat kita tuh nggak ada yang ditakutin, bahkan Tuhan pun nggak ditakutin begitu. Jadi bikin kebijakan gini, nggak ada lagi kata mau menjabat tuh buat pengabdian tuh udah kayak kemewahan. Jadi yang ada sekarang tuh pejabat memang pikirannya memperkaya diri aja. Walaupun presiden udah mencontohkan jadi satu presiden yang gaya hidupnya sangat sederhana begitu. Keterlaluan itu. Terima kasih. Saya bingung kenapa yang dijadikan tersangka cuma yang ini aja gitu loh. Nah, misalnya diekspor keluar, masa pihak bandara atau apalah ya, mungkin bea cukai itu nggak tahu gitu loh, kenapa bisa lewat juga. Udah itu dari perusahaannya juga. Yang kena itu biasanya yang saya baca kan manajer atau apanya gitu. Apakah direkturnya atau apa yang di atasnya lagi nggak tahu gitu loh. Jadi seakan-akan cuma dia bisa bekerja sendiri gitu. Soalnya nggak bisa kan, harus ada persetujuan juga. Nah itu perusahaannya itu seakan-akan nggak kena gitu loh. Yang kena itu cuma satu orang gitu loh. Jadi sebenarnya yang terlibat itu nggak mungkin cuma 2 orang itu gitu loh. Ini harus ada sanksi juga. Oke, makasih. Ini kalau penyaluran subsidi itu kalau diserahkan swasta itu
90% itu nggak bakalan beres. Mestinya itu kan pemerintah kan punya bulog. Kalau pemerintah belum punya pabrik minyaknya, jadi pabrik minyaknya itu ditunjuk, ini tolong produksi sekian di botol kirim ke bulog, nanti bulog yang distribusi. Nanti distribusi bulog harus dicatat itu setiap pasar itu siapa yang dipercaya. Datanya ditulis, nanti penyalurannya berapa orang, mestinya kan harus detail gitu. Nggak main kayak gitu, main serahkan kepada swasta kan semuanya nguap. Nggak kemana, subsidinya habis banyak, tapi kan di masyarakat nggak ada barangnya. Makasih. Saya melihat kasus minyak goreng ini, ya kita harus akui bahwa negara itu sedang kalah oleh mafia begitu. Karena kan kita lihat tidak ada yang efektif kebijakan pemerintah kemarin untuk mengontrol kasus minyak goreng ini sampai akhirnya dilepas ke harga pasar kan, barulah bisa normal. Ya terlepas dari apakah itu kalah atau menang, memang harus ada yang bertanggung jawab gitu loh. Celakanya kan ada orang-orang itu yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Saya tahu ini bukan kasus yang mudah masalah minyak goreng, karena ini kan masalah bisnis. Ibaratnya you punya barang di sini dibeli Rp1.000 tapi dijual di luar negeri dibeli Rp3.000, kok orang bisnis ya pasti pilih yang jual Rp3.000 lah. Cuman kan negara kan juga nggak boleh kehilangan wibawa kan. Nah ini yang harus dikembalikan, yang harus ditegakkan. Mengenai siapa yang terlibat, ya monggo aja diusut. Meskipun kalau saya kok nggak yakin kalau menterinya senekat itu gitu loh. Paling-paling menterinya ini ya sebetulnya dia jadi korban mafia juga sebetulnya. Karena kalau orang di kementerian itu kan yang bahaya itu kan eselon-eselon bawah yang sudah berpuluh-puluh tahun di situ. Kalau menteri kan baru kemarin sore datang. Demikian, terima kasih. Singkat saja, itu menteri perdagangannya ya disuruh mundur aja itu. Kalau nggak mau mundur dipecat aja. Jokowi itu ya, harus selain cari orang yang pintar atau punya di luar negeri, harus juga ada mental yang kuat untuk membersihkan departemennya sendiri. Bukan harus cari-cari yang pintar, tapi kalau nggak punya mental, nggak berani bersih-bersih mafia-mafia ya percuma. Itu nggak bagus, nggak lengkap. Terus saya lihat Jokowi ya masalah hukum itu sangat lemah dalam segala aspek ya. Banyak kejadian-kejadian yang janggal tapi dibiarin aja. Terima kasih. Saya sih Menteri Perekonomian, semua dari Menko, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian juga, semuanya itu Pak Jokowi udah siap-siap mau meresapel itu. Resapel aja itu kabinet yang nggak bisa mensejahterakan rakyat, karena bukan hanya minyak goreng ya, juga telur, daging sapi, daging ayam, kedelai ya, dan yang lain-lain itu tidak bisa dijamin. Khususnya minyak goreng ini sudah hampir 6 bulan Menteri Perdagangan mengatakan ada mafia, tapi kok cuman sebatas dirjen sama manajer-manajer di perusahaan. Jadi saya sama dengan nelpon barusan, menterinya itu Menteri Perekonomian semua, Pertanian juga, semua harus diganti itu supaya kesejahteraan masyarakat Indonesia seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi supaya meningkat. Terima kasih. Ya, jadi itu masalahnya bukan mafia dan lain sebagainya. Intinya negara kita itu negara kelima terbesar di dunia yang terkorup. Jadi bukan masalah SDM atau sistem bangun kita yang harus dibenahi adalah itu. Jangan sampai pembuat kebijakan bertemu dengan para pemain usaha. Selama itu terjadi, maka korupsi akan ada di negara kita. Oleh karena itu, maka negara ini jangan habis-habiskan uang itu untuk pembangunan, uang behang, bukan kapabilitas kita gitu loh. Contoh pembangunan ibu kota, contoh kita berfokus terhadap bidang-bidang yang memang di luar kapabilitas kita seperti teknologi dan lain sebagainya. Padahal negara kita itu negara yang sumber kekayaan pangannya itu terbesar.
tanahnya terbesar, tapi kenapa kok bawang putih masih diimpor? Jadi yang harus kita lakukan negara kita itu adalah merombak semua sistem dan undang-undang, stop semua pembangunan, jangan melakukan pembangunan yang wasting cost dan wasting time. Gitu loh. Jadi ya korupsi itu akan terjadi terus mau sampai kapanpun, karena negara kita ini adalah negara kabinet yang berkoalisi, bergotong royong, pemainnya 4L, lu lagi gitu loh. Jadi kerajaannya itu aja, tidak akan habis. Saya kira rakyat sendiri lah, apa yang didapat oleh rakyat tidak ada, itu aja. Ini kalau menurut saya bukan masalah barangnya langka, karena pada saat harganya dibiarkan dengan harga pasar, tiba-tiba barangnya ada semuanya. Nah, ini benar-benar masalah supply chain yang dipermainkan. Dan untuk investigasinya harusnya mudah, karena semua perusahaan itu merekod supply chain-nya, barangnya dari produksi sampai ke pasar, dan itu bisa tercatat semuanya dan ada sistem. Tetapi kalau sampai melakukan investigasi itu saja tidak bisa, ini sepertinya kesengajaan ya. Jadi banyak informasi yang tidak benar yang diberikan kepada masyarakat. Demikian saja, terima kasih. Menurut saya harusnya mungkin sampai ke level atas nih ya, karena saya curiganya kita udah ribut-ribut sampai berapa bulan, tapi menterinya juga diem-diem aja tuh, nggak ada gerak apa-apa, ya nggak ada komentar, ya aneh gitu. Terima kasih. Saya melihat ini kalau udah ya kita tentu harus ini ya praduga tak dulu ya, tapi let's say kita asumsikan berita ini mengatakan sang dirjen ini yang melakukan tindakan yang sedemikian rupa yang cenderung udah boleh dikatakan ke tingkat korupsi lah, memperkaya diri ya. Kalau kita lihat seorang dirjen kan tentu dari segi ekonomi nggak kurang, tetapi tetap aja menggunakan cara gini. Ini apa yang terjadi? Menurut saya ini ada kekurangan di dalam segi hukum. Banyak sekali kejadian entah di DPR, entah di menteri masih ketangkap yang melakukan hal-hal yang seperti ini merugikan negara. Kenapa bisa terjadi? Karena kekuatan hukum kita kurang, tidak ada efek jerah. Kenapa hukum yudikatif nggak bisa memberikan vonis atau hukuman yang berat? Sementara jaksa dan KPK mengajukan. Kenapa? Karena tidak ada undang-undangnya. Eksekutif dan legislatif tidak punya kesungguhan hati membentuk undang-undang tipikor atau undang-undang apa yang bisa memungkinkan yudikatif mengambil keputusan yang berat, sehingga hal ini akan terjadi terus, dan kita setiap saat akan disuguhkan oleh hal-hal begini. Kapan negeri kita akan lebih baik? Kalau hari ini seorang dirjen yang melakukan, entah apakah ada yang di atas dia terlibat atau apa, kita nggak tahu. Ya inilah yang terjadi negeri kita. Jadi saya melihat belum ada kesungguhan hati. Iya, baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.